Baiklah, selamat pagi. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab 11 yang berhubungan dengan ras, etnis, dan gender. Bahan Alkitabnya di sini terdapat di Kejadian 1 sampai 2, Lukas 10 ayat 25 sampai 36, Roma 10 ayat 12, Keluaran 22 ayat 21, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa sih itu ras, etnis, dan gender. Nah, kita perlu memahami dulu ada 3 tokoh di sini. Adakah kalian tahu tokoh-tokoh apa ini? Nah, yang pertama, tokoh pertama di sini yaitu yang paling atas ya, itu yang bernama King Martin Luther Jr. Dia adalah seorang pendeta di Amerika Serikat dan juga seorang aktivis kulit hitam untuk membebaskan kulit hitam dari perbudakan ya di Amerika, dari pembulian pada zaman dulu ya. Nah, dia termasuk aktivis kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu sebelah kiri, yakni Mahatma Gandhi, seorang aktivis kemanusiaan juga. Dia adalah pembebasan orang-orang dari perbudakan juga ya, sama perbudakan di India. Contohnya seperti perbudakan kasta ya, lebih memikirkan kepada kasta. Nah, perbudakan di kasta. Jadi dia ini pembebas orang-orang buangan di India, orang-orang yang terbelakang di India, seperti itu ya, Mahatma Gandhi. Kemudian yang ketiga yaitu yang sebelah kanan itu Mother Teresa ya. Mother Teresa ini seorang aktivis kemanusiaan di Afrika Selatan juga ya. Dalam hal dia selalu mengobati, dia selalu merawat anak-anak yatim piatu, orang-orang yang sakit, untuk mengobatinya dengan mengasihi mereka selalu ya. Artinya Mother Teresa ini kasihnya begitu besar kepada orang-orang di Afrika yang misalnya terkena penyakit, kelaparan, dia selalu membantu orang-orang di sana. Nah, artinya jiwa kemanusiaan, jiwa mengasihi Mother Teresa ini sangat tinggi. Nah, seperti yang kita tahu dari ketiga tokoh ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ras, kasih itu tidak memandang ras, kasih itu tidak memandang etnis, dan kasih itu tidak memandang gender. Artinya ras, etnis, dan gender pada setiap manusia adalah sama, karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Artinya manusia itu setara ya di mata Tuhan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian dari ras ya. Dapat kita lihat gambar di bawah ini, itu ras Asia, Afrika, Eropa. Nah, ras merupakan konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia. Perbedaan anatomi tubuh, misalkan contohnya adalah warna kulit, misalkan warna kulit hitam atau warna kulit putih, itu kategori kelompok manusia ya. Kemudian warna rambut, mata, tinggi badan, dan lain-lain. Kemudian dapat dikatakan dalam budaya, misalkan ya, kita Dayak ini berbeda budayanya dengan Betawi ya, berbeda budayanya dengan Minangkabau. Setiap daerah mempunyai budayanya masing-masing. Nah, seperti itulah. Kemudian genetika. Nah, genetika orang Eropa pun berbeda dengan genetika orang Asia Timur. Misalnya di Cina ya, orang Cina matanya sipit-sipit, sedangkan orang Eropa matanya lebar, hidungnya mancung. Nah, seperti itu. Kemudian afiliasi, geografi, sejarah, bahasa. Nah, kan dikatakan kalau bahasa ini, misalkan bahasa Cina, bahasa Amerika, bahasa Rusia, bahasa Inggris ya. Atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu.
untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita masuk lagi. Kemudian etnis. Etnis merupakan penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang berdiami di daerah tertentu. Contohnya etnis Madura ya, etnis Dayak seperti yang saya katakan tadi, etnis Chinese atau Cina ya. Dan memiliki adat kebiasaan tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Artinya masing-masing daerah itu mempunyai kebiasaannya tersendiri ya. Bagaimana caranya menyambut, misalkan contohnya adalah menyambut tamu-tamu penting misalnya datang ke daerah itu ya. Jadi mereka melakukan penyambutan. Kalau kita Dayak ini kan dengan tari menari, dengan banyak segala hal ya. Kemudian contohnya lagi dalam hal pernikahan ya, pernikahan Dayak dengan pernikahan orang Betawi beda. Dayak ada tari menari khusus daerah Dayak. Nah, kemudian Betawi pun ada tarian tapi khusus daerah Betawi. Nah, seperti itu ya. Tarian ondel-ondel, segala macam. Contohnya banyak ya. Kemudian kita masuk ke gender. Nah, gender merupakan perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Gender ini artinya ciri khas ya. Ciri khas dalam hal laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Bukan seperti ada yang di Thailand ya, gendernya macam-macam, di situ banyak sekali. Ada gender double laki-laki dan perempuan, gender bencong ya, nggak ada seperti itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu, karena Tuhan menciptakan manusia ini hanya laki-laki dan perempuan saja. Tidak ada yang namanya gender bencong ya sebagainya, seperti itu ya. Gender ini hanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki untuk bekerja, perempuan untuk melayani laki-laki dalam hal menghibur mereka di saat mereka kesusahan. Jadi derajat laki-laki dan perempuan itu sama ya, setara seperti itu di mata Tuhan dan di mata kita sendiri, setara seperti itu. Kemudian, apakah kata Perjanjian Lama tentang ras dan etnis? Kitab Perjanjian Lama memberi ruang pada kepelbagaian, artinya memberi ruang dalam ras, etnis, dan gender. Contohnya dapat kita lihat anak-anak keturunan Abraham, keturunan Yakub diminta untuk memberi tumpangan bagi orang asing di rumah mereka. Nah, Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada cucunya untuk saling mengasihi di antara sesama kita dan sesama manusia. Makanya misalkan ada orang asing yang datang ke kota mereka, pasti mereka memberikan tumpangan, yaitu rumah, kepada orang asing itu. Tandanya mereka sudah mengasihi orang itu dengan benar-benar ya. Nah, dikatakan ini ada hak-hak orang asing juga diperhatikan di kitab Keluaran 22 ayat 21 yang tertulis, janganlah menekan atau menindas orang asing di tanah Mesir. Kemungkinan orang asing yang dimaksudkan adalah orang yang berasal dari daerah yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda. Artinya Alkitab ini menekankan juga ada hak-hak bagi orang asing untuk mereka hidup di tanah orang terasing ya, di tanah orang. Nah, seperti itu. Hak-hak mereka ini dilindungi oleh Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, yaitu jangan menekankan atau menindas orang asing di tanah Mesir. Artinya jika ada orang yang bertamu ke tempat kita, contohnya ya, kita layanilah dia dengan baik. Kecuali kalau orang itu sudah ketahuan sudah mau berbuat jahat, nah baru kita tidak memperbolehkan dia masuk. Tapi kalau dia baik kepada kita, ramah tamah, sopan, menghargai, ya apa salahnya kita kita masukkan dia ke rumah ya, kita layani dia di rumah, seperti itu, kita temukan dia di rumah. Nah, itu yang dikatakan Alkitab tentang hak-hak dari orang asing. Nah, kemudian apa kata Perjanjian Baru tentang ras dan etnis?
dapat dilihat dalam Perjanjian Baru, sikap dua orang tokoh sentral yaitu Yesus dan Rasul Paulus jelas mengisyaratkan tentang solidaritas, artinya kebersamaan, dan tidak membeda-bedakan ras dan etnis. Bahkan dari yang kita lihat, para pengikut Rasul Paulus terdiri dari orang-orang Yahudi Helenis, orang-orang Yunani, dan bahkan orang-orang dari Asia Kecil. Nah, bukan hanya orang dari Yahudi, tetapi Rasul Paulus mencerminkan bahwa sikap kebersamaan dapat dilihat dari dia mengambil pengikut-pengikut, dia mengambil pengikut Kristus dari luar Yahudi. Contohnya seperti di Yahudi Helenis, orang Yunani, bahkan orang-orang kecil dari Asia Kecil, contohnya seperti Romawi juga ya, seperti itu. Dan Rasul Paulus sudah bisa memandang kebersamaan di dalam ras ya. Terlebih Tuhan Yesus pun memandang solidaritas ras dan kemanusiaannya itu dengan menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik ya. Contohnya perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kita lihat di cerita tersebut bahwa kan orang Samaria ini ada orang Yahudi ya, kalau nggak salah, jatuh tersungkur di tengah jalan. Banyak orang lewat jalan itu melihat orang Yahudi itu tersungkur, tetapi mereka tidak membantu dia, padahal sama-sama sukunya, sama-sama daerahnya ya, tapi mereka tidak membantu karena mereka takut ya, seperti itu. Nah, datanglah orang Samaria yang murah hati. Kan pada zaman dulu Yahudi dan Samaria ini kan bermusuhan ya, artinya bermusuhan antar daerah ya, mereka melakukan peperangan terus. Tapi orang Samaria ini berbeda, makanya dikatakan Yesus bahwa orang Samaria ini adalah orang Samaria yang murah hati, perumpamaan ya. Jadi orang Samaria itu membantu orang Yahudi itu untuk mengobati segala luka-lukanya, membawa dia dengan keledainya untuk menginap di rumahnya dan merawatnya dengan baik. Artinya dapat dikatakan di sini, walaupun perbedaan ras, perbedaan etnis kita berbeda, baik itu perbedaan di etnis Jawa maupun Dayak, kita tetap saling mengasihi antar sesama ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, sejajar dengan itu, Rasul Paulus juga mengatakan tidak ada orang Yunani atau bukan orang Yunani. Semua orang dikasihi Allah. Tuhan Allah itu adalah Allah yang esa dan yang menciptakan manusia dalam kepelbagaian. Artinya kita ini unik ya. Kita ini mempunyai, walaupun kita ini berbeda-beda baik etnis, ras, kita mempunyai kemampuan kita masing-masing. Artinya kemampuan untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan ya. Seperti itu. Tuhan menciptakan kita ini berbeda-beda karena Tuhan ini, kita ini dapat bersama ya, dapat melakukan kebersamaan bersama orang lain. Dengan kita berbeda, artinya kita dapat memahami perbedaan itu dengan kebersamaan, seperti itu ya. Nah, kemudian apa kata Alkitab tentang kesetaraan gender? Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memperhatikan kaum perempuan sebagai orang yang sering kali dinomorduakan, bahkan direndahkan di kalangan orang Israel. Karena pada zaman dulu ya, wanita atau perempuan itu di hadapan orang Israel itu sama halnya seperti budak ya, bisa dibilang seperti itu, artinya rendah sekali. Nah, Yesus di sini di dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa Yesus menerima seorang perempuan yang menyakiti kakinya ya. Contohnya ada di Alkitab, di firman Allah ya. Ada seorang perempuan ya, dia itu penjinah, tapi dia itu menangis di hadapan Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya ya, seperti itu. Jadi Yesus memahami bahwa kesetaraan gender berasal dari situ juga. Yesus berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di dalam
di dalam hatinya tentang kesetaraan gender terhadap pengikut-pengikutnya pada masa itu ya. Kemudian Yesus berteman dengan Marta dan Maria. Yesus tidak berteman dengan laki-laki, tapi Yesus berteman dengan perempuan juga ya, seperti itu. Yesus tidak memandang laki-laki adalah derajatnya tinggi, melainkan derajat perempuan dan laki-laki itu sama. Pertemanannya juga sama. Itu dapat kita lihat dalam pertemanan Yesus dengan Marta dan Maria. Nah, kemudian Yesus juga mengampuni seorang perempuan yang berzina. Padahal menurut hukum Yahudi, perempuan yang berzina harus dihukum dan dilempari batu sampai meninggal. Di dalam kitab Perjanjian Baru tampil beberapa perempuan dalam pemimpin yang mempunyai peran penting dalam penyelamatan bangsa Israel. Contohnya seperti Deborah, Miriam, dan Ratu Esther ya. Pasti pernah kalian mendengar ini. Nah, dari itu Alkitab menegaskan bahwa kesetaraan gender itu adalah penting bagi kita. Bahwa laki-laki dan perempuan derajatnya sama. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah bahwa Alkitab tidak merendahkan kaum perempuan. Bahkan dari cerita penciptaan dapat terlihat betapa pentingnya peran kaum perempuan, begitu pula laki-laki. Karena itu seperti yang kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan sepadan. Misalkan laki-laki mempunyai kekurangan, perempuan dapat menutupi kekurangan laki-laki itu dengan kelebihannya. Sebaliknya juga, misalkan ada perempuan yang mengalami kekurangan, laki-laki itu pula yang dapat menutupinya dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada laki-laki tersebut. Nah, seperti itu. Jadi hak laki-laki dan perempuan merupakan hak asasi yang diberikan Allah sejak manusia diciptakan oleh Allah itu sendiri. Dengan demikian, paham kesetaraan gender telah ada sejak manusia diciptakan. Baik manusia laki-laki dan perempuan hanya memiliki perbedaan dari segi seks, yaitu segi kelamin, laki-laki dan yang lainnya berjenis kelamin perempuan. Sedangkan martabat, harga diri, dan hak-hak sebagai manusia itu semua adalah sama. Seperti itu ya. Jadi jangan memandang bahwa misalkan laki-laki ini hebat, perempuan itu cocok di bawah saya, seperti itu. Jangan ya seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu sama. Sebaliknya juga perempuan jangan memandang laki-laki itu rendah di bawahnya ya. Sama, kita semua sama. Seperti itu. Sama-sama mengasihi, sama-sama menghargai, sama tolong menolong, sama melengkapi apa yang kurang di dalam kehidupan kita laki-laki dan perempuan itu. Makanya diciptakanlah pernikahan. Seperti itu ya. Nah, bagaimanakah sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras dan etnis? Dalam sosial kemasyarakatan, sering kita temui yaitu diskriminasi ras, etnis, dan gender. Nah, itu adalah sikap yang melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya manusia memang berbeda dari satu dengan yang lainnya, baik jenis kelamin, ras maupun etnis. Perbedaan itu tentu membawa pengaruh bagi keberadaan seseorang. Namun perbedaan itu tidak dapat dijadikan alasan pelecehan ataupun perendahan terhadap sesama manusia. Ya, artinya kita saling menghargai seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, kalau dari segi iman Kristiani kita mengukur, Alkitab tidak pernah mengajarkan sikap mendiskriminasikan baik itu ras, etnis maupun suku ataupun jenis kelamin ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal demikian. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa mengasihi adalah hal yang terpenting, bukan mendiskriminasi. Nah, seperti itu. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Artinya makhluk yang mulia dari ciptaan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, pemberian label negatif terhadap ras, terhadap etnis, itu semuanya adalah bertentangan dengan hukum iman Kristen itu sendiri ya, yaitu hukum mengasihi. Artinya bertentangan karena jika kita mendiskriminasi seseorang, baik itu mendiskriminasi warna kulit, mendiskriminasi ras, etnis, dan budaya, artinya kita sudah tidak mengasihi orang itu. Artinya sudah kita
bermusuhan dengan orang tersebut ya. Iri benci kita sudah timbul, maksudnya roh iri benci kita. Nah, sehingga kita tidak mengandalkan, tidak lagi memunculkan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 2. Maksudnya dalam Kejadian 1 sampai 2 yang menyangkut penciptaan manusia. Nah, di sini ada beberapa gagasan tentang kesetaraan gender. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28a. Nah, diperkuat oleh teks kitab Kejadian 2 ayat 18. Bahwa manusia laki-laki dan perempuan merupakan gambaran Allah dan diberi tugas yang sama untuk mengatur dunia dan segala ciptaan. Mereka diberkati Allah. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 18, manusia dalam hal ini laki-laki tidak dapat hidup seorang diri, diciptakan untuk menjadi, maka dari itu diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki, yaitu perempuan. Nah, seperti itu. Artinya laki-laki dan perempuan itu diciptakan. Laki-laki itu merasa kekurangan karena tidak ada penolong baginya, maka Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki tersebut. Tuhan mengambil tulang rusuk laki-laki dan menciptakan sedemikian rupa perempuan yang hebat ya, perempuan yang hebat sesuai dan seturut dengan cerminan dari wajah serta hati dari Allah itu sendiri ya, untuk menolong laki-laki seperti itu. Nah, menurut Kejadian 1 ayat 2, laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan martabat yang sama. Yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Mereka sama-sama mewakili Allah di bumi dan memiliki citra Allah, artinya rupa Allah di dalam mereka itu sendiri ya. Nah, laki-laki dan perempuan diberi hak dan kewajiban dan kepercayaan di dalam menyelenggarakan kehidupan serta mengatur dunia dan semua ciptaan lainnya. Mereka diberi mandat, diberi tugas ya untuk mengatur alam sekitar, untuk memelihara alam sekitar ya, laki-laki dan perempuan. Artinya itu tugas mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi berkat Allah diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Jadi bukan hanya perempuan jadi menjadi pelengkap bagi laki-laki, melainkan sebaliknya juga, laki-laki menjadi pelengkap bagi perempuan. Perempuan merupakan penolong bagi laki-laki, sebaliknya laki-laki merupakan penolong bagi perempuan. Bukan sekedar penolong saja, tetapi penolong yang sepadan. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian siang aja ya. Siang hari ini. Terima kasih karena telah menyimak apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan dapat menerapkan di dalam kehidupan kalian, serta selalu setia kepada iman kalian kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh dalam iman setiap hari ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.